Shalom, salam kemenangan. Di tahun yang baru, di masa yang baru, mari kita upgrade dan mari kita mengenal Tuhan kita yang lebih besar. Saudara, saya dan kita semuanya tahu, ada Tuhan yang sebagai gembala, ada Tuhan yang sebagai guru, ada Tuhan yang sebagai raja. Tetapi menurut saya, kita harus tambahkan satu, Tuhan sebagai pemulung. Karena saya melihat Tuhan punya hobi, saudara. Mengumpulkan sampah masyarakat, mengumpulkan mereka yang terluka, mereka yang hina, mereka yang tidak ada artinya, dan merubah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu saya sungguh-sungguh berkata, dia pemulung yang luar biasa, merubah setiap sampah-sampah dalam kehidupan ini dan menjadikan sesuatu yang sangat berharga. Mari kita baca Mazmur 113 ayat 5 sampai 9. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita yang membungkukkan diri untuk melihat ke bumi. Dia tidak berkata, "Hai, naik ke atas." Karena tidak ada manusia yang bisa naik ke atas. Tapi dia membungkukkan diri begitu rendah. Dan dia menggendong kita. Saat ini siapapun saudara yang sedang ada dalam keadaan terpuruk. Mungkin saudara berkata, "Bu, ekonomi saya di titik terendah." Mungkin saudara berkata, "Bu, masalah saya sudah benar-benar membuat saya hampir mati rasanya." Saudara berkata, "Keluarga saya sedang ada, sangat mengerikan keadaannya." Dia siap membungkuk dan dia siap menggendong saudara. Pegang ayat ini. Pegang ayat ini. Dialah Tuhan yang akan membungkuk ke bawah. Dialah Tuhan yang akan turun dan akan menggendong kita. Dialah Tuhan yang berkata, "Nak, sedalam apapun aku pernah turun. Pada waktu aku mati di atas kayu salib dan aku turun ke dalam lembah-lembah bayang-bayang maut." Dan dia naik ke surga. Dia berkata, "Aku siap bawa engkau naik. Aku siap memulihkan engkau. Aku siap bawa engkau terbang. Karena tidak ada orang yang menjerit dari lembah bayang-bayang maut. Kepadaku akan kubiarkan. Tapi semuanya akan aku bawa naik." Saudara, mari kita teruskan. Orang miskin diangkatnya dari debu. Orang melarat dari tumpukan sampah. Ia mengubah orang miskin menjadi pangeran dan putri. Didudukannya bersama para penguasa, bersama para bangsawan dari umatnya. Di tempat terhormat di antara yang cemerlang dan unggul. Ia menghadiahi sebuah keluarga kepada istri yang mandul. Menjadikan mereka orang tua dari ribuan anak-anak. Wow. Dia Tuhan yang suka mengubah dari sampah menjadi cemerlang, menjadi indah, menjadi orang yang penuh harapan. Hari itu saya punya seorang ibu dalam tanda kutip di Delft di Belanda. Dia tidak punya anak, dia seorang janda, saudara, dan dia cuma punya keinginan untuk memberkati orang. Dia bahkan tidak bisa bicara. Dia bahkan saudara tidak bisa untuk khotbah atau kesaksian. Dan setiap hari Sabtu dia berkata pada semua anak-anak, siapapun yang mau makan gratis boleh makan di rumahnya dan dia akan memasak. Cuma itu yang dia buat. Saudara, dan dia masak segala macam yang sederhana. Mulai dari soto, spaghetti, apa sajalah yang sederhana. Tapi namanya anak-anak muda, pada waktu dikatakan ada makan gratis, ada tempat kumpul, maka kami semua datang dan makan. Dan kemudian dia memanggil 1-2 orang untuk bersaksi. Dan dia lakukan setiap hari Sabtu bertahun-tahun. Dampaknya ribuan orang dimenangkan. Saya melihat bagaimana yang Kristen, bagaimana yang Islam, bagaimana yang agama-agama lain berjumpa dengan Tuhan. Tidak dengan acara angkat tangan, nyanyi. Tidak ada dengan acara saudara altar call ke depan. Hanya lewat mendengar sepatah kesaksian. Hanya lewat makan. Hanya lewat pelukan. Dan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Roh Kudus saudara membuat mereka tiba-tiba merasakan kasih. Tiba-tiba merasakan harapan. Tiba-tiba mereka punya keluarga. Ibu ini mandul.
Ibu ini janda. Ibu ini bahkan tidak punya suami. Tetapi ibu ini punya keluarga. Keluarga yang Tuhan bawa, Tuhan angkat. Dan anehnya, semakin dia memberi makan setiap Sabtu, dia tidak pernah semakin berkekurangan. Dia berkata, satu anak nanti bawa ini, satu anak bawa itu. Dan ujungnya setiap Sabtu makanan kami bertambah banyak. Makanan kami beraneka ragam. Beberapa anak mulai berkata, Bu, kali ini saya tambah ya makanannya. Saya mau masak, saya mau belajar, saya mau praktek. Saudara, dan makin hari makin banyak orang yang menikmati Tuhan. Yang diangkat dari tempat terendah. Beberapa itu pada waktu ibu ini memeluk, matanya berkaca-kaca. Tidak ada sesuatu yang kelihatannya spektakuler. Tidak ada orang yang nangis bergelepar atau angkat tangan. Tapi mereka tiba-tiba pulang dengan wajah diubahkan. Dari wajah yang sendu jadi wajah penuh harapan. Dari mereka yang sudah tidak punya harapan, tiba-tiba mereka punya iman lagi. Hari ini ada Tuhan yang ingin mengangkatmu. Hari ini ada Tuhan yang ingin menggendongmu. Dan mungkin saudara berkata, aku bukan siapa-siapa. Dia suka mencari orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pangeran-pangeran. Dia suka untuk melihat pelacur, bahkan untuk menjadi penyembah. Bukankah ada Saulus si pembunuh yang dia ubah menjadi penginjil yang menjungkir balikan dunia? Bukankah ada Musa si pelarian, penakut yang tinggal di rumah mertua, berubah menjadi pembebas bangsa? Bukankah ada Maria Magdalena, pelacur yang ada 7 setan dan menjadi penyembah pecinta yang luar biasa, yang merubah hukum, bahkan sampai Yesus menjumpainya. Saudara, bukankah ada seseorang yang kata dunia sudah tidak mungkin karena dia bahkan sembunyi dan dia punya 5 suami dan dia menjadi penginjil yang membalikan, menyelamatkan satu kota. Apakah saudara mau ada di jejeran mereka? Debu yang diubah jadi pangeran. Maukah saudara jadi jejeran barang yang diambil? Yang diambil dari sampah. Diambil dari bawah. Dan menjadi penguasa dunia. Saya adalah seorang yang diambil dari bawah. Saya tahu artinya miskin. Saya tahu bagaimana pada waktu saya miskin. Untuk ingin ayam goreng. Saya butuh berdoa. Dan tiba-tiba ada banjir kecil. Di belakang rumah saya ada sungai. Dan sungai itu mengalir. Dan ada ayam kenter atau ayam hanyut. Saudara, dan itu ya yang kami ambil dan kami buat untuk jadi ayam goreng. Tapi justru itulah yang Tuhan berkata. Aku akan bawa engkau untuk memberkati jutaan orang miskin. Karena engkau tahu artinya miskin. Hari ini saya tetap tidak punya uang banyak. Tapi hari ini dari ketidakadaan saya memperkaya jutaan orang. Hari ini saya tetap, saudara, setiap bulan, setiap awal bulan saya akan tetap berkata, Tuhan, aku tidak punya uang untuk memberi gaji, untuk memberi makan, untuk operasional. Aku tetap tidak punya uang. Tapi disitulah saya melihat tangan yang murah hati itu. Tangan yang berlimpah dengan kasih. Tangan yang berlimpah dengan berkat. Tangan yang berlimpah dengan keajaiban. Tangan yang berlimpah dengan supranatural. Tangan yang berlimpah dengan pengampunan. Selalu turun. Selalu turun. Kalau saudara berpikir bahwa saya mempunyai cukup uang, cukup keberanian, cukup kepandaian untuk saya berdiri hari ini, saudara salah besar. Saya orang yang tahu artinya sampah, miskin, telanjang, bodoh. Dan justru itulah saya tahu seberapa banyak Dia Tuhan yang menggendong kita. Dia Tuhan yang setia. Dan kesetiaannya cukup merubah setiap sampah menjadi cemerlang.